Silakan Pak. Silakan mikrofonnya dihidupkan. Ya. Oke, baik saudara sekalian, di dalam tayangan ini Pak Pendeta Yanto akan memberikan sedikit tanggapan tentang perbincangan Pak Paul Zhang dan juga Pak Pendeta Mengapul Segala kemarin. Nah, karena itu memang ada beberapa hal yang perlu dibicarakan, saya sudah menggarisbawahi dan memberikan beberapa pertanyaan di sini yang nanti akan saya tanyakan kepada Pendeta Yanto. Nah, Pak, ini menyangkut pembicaraan mereka itu, yang pertama-tama saya ingin dulu menegaskan tentang posisi Pak Mengapul Segala, Pak, di dalam video tersebut. Bagaimana posisinya, Pak, di dalam dialog itu? Ya, Pak Mengapul ini sebetulnya seorang Injili ya, juga boleh dibilang orang reform, dan dia tentu saja tidak akan pernah sepakat dengan bidat ya. Dia tidak akan pernah sepakat dengan bidat, dan oleh karenanya kehadirannya di sana sebetulnya bukan untuk mau berkawan dengan para bidat atau mau merangkul mereka ataupun mau membenarkan ya, menjustifikasi ajaran para bidat. Tidak, saya kira bukan itu. Tapi ini memang satu kesalahan ya. Kesalahan yang diakibatkan oleh kurangnya informasi yang didapat oleh Pak Mengapul tentang siapa itu Paul Zhang. Paul Zhang ini sebetulnya kan dia adalah bidat yang paling menurut saya paling rusak ya. Perhatikan penutup doanya tadi malam yang mengatakan Allah dalam nama Allah Unitarian, Allah Trinitarian, Allah Unitarian, Allah Saksi Yehova yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kan begitu ya, amin begitu. Ini ada penghujatan dan itu sudah dibahas oleh Dr. Deki ya. Jadi memang Pak Mengapul di sana tidak mengkompromikan posisinya, cuma kehadirannya di sana lalu dianggap sebagai sahabat, sebagai teman yang mendukung mereka oleh Paul Zhang CS ya, itu apa namanya, kalau boleh saya katakan itu bedebah itu ya, itu begundal yang apa namanya mencoba untuk menghancurkan kebenaran Kristen yang sudah berabad-abad, yang absolut, yang memang berbasiskan pada Alkitab. Jadi ya ini satu kesalahan sih, satu blunder ya. Walaupun Pak Mengapul tidak mengkompromikan apapun di sana, ya, tapi kehadirannya di sana, di mana dia kurang atau minim informasi tentang Paul Zhang dan teman-temannya, dianggap oleh orang-orang itu sebagai Pak Mengapul mau berkawan dengan mereka. Ya, tapi saya kira Pak Mengapul bukan mau merangkul bidat atau mau apa namanya berkawan dengan bidat atau menjustifikasi bidat, enggak sama sekali enggak. Ini murni hanyalah kesalahan yang bisa terjadi karena kurang informasi atau kurang memahami siapa Paul Zhang dan kawan-kawannya. Ya, saya kira itu, Pak. Iya, Pak. Ya, oke, baik. Pak kan beberapa kali pernah berdebat dengan Paul Zhang. Tentu saja ada beberapa pengajaran yang sangat-sangat absurd dan memang Pak pernah menyebut dia sebagai orang yang sesat. Nah, seperti apa, Pak? Apakah bagaimana kesesatan yang pernah dilakukan dia, Pak? Bisa di-share lagi, Pak, tentang hal itu? Saya sekarang semakin keras ya. Saya tidak hanya sebut dia bidat, sesat, tapi juga ular yang licik yang dipakai oleh setan. Bayangkan dia undang Mengapul Segala di sana. Lalu dia membuat thumbnail video seolah-olah Pak Mengapul berkata, semua orang itu selamat termasuk bidat. Coba lihat thumbnail videonya. Dia tampilkan foto-foto Dr. Deki, saya, Esra Soru, Yosua Tewo.
Rudi Pan dari Lahir Teologi, juga itu jenderal siapa namanya sing gawe iku apa jenenge iku Blangkon ya. Ya, mungkin supaya ketok moderat atau ya apalah begitu ya. Tapi itu sebetulnya bagi saya dia juga termasuk penghujat kebenaran itu, Jenderal Ikim itu. Saya tidak tahu namanya siapa. Yang biasa pakai Blangkon itu. Nah, dia buat thumbnail semacam itu sangat mengkhianati Pak Mangapul. Pak Mangapul nggak pernah berkata semua selamat, termasuk bidat, saksi-saksi Yehova apa segala macam selamat. Nah, memang nanti kita akan lihat perbedaan pandangan Trinitarian yang mengatakan kalau tidak percaya Trinitas tidak selamat. Itu Dr. Deki dan saya, tapi saya ada catatan. Saya kira Dr. Deki pun ada catatan, saya kira ya. Dengan Pak Mangapul yang mungkin kurang teliti, ya, kurang teliti di dalam pernyataan yang mengatakan menolak Trinitas tetap selamat, yang penting percaya Yesus. Nanti itu kita bahas Pak, kemudian itu ya. Jadi Paul Zhang ini adalah ular yang licik, ya, yang coba membangun kekuatan dan rangkul sana rangkul sini dan mencoba mempengaruhi Pak Mangapul. Dan tadi malam Pak Mangapul itu kelihatannya memang serba salah posisinya karena kurang informasi. Dan terlihat Paul Zhang berada di atas angin. Dan dia menjadi sangat sombong sekarang. Tapi itu sebabnya saya hantam dia sekarang. Ya, Dr. Deki sudah hantam. Kita nggak akan pernah lelah menyatakan Paul Zhang itu sesat, Joshua Tewu itu sesat, dan lain sebagainya. Ya. Nah gini, satu contoh kesesatan Paul Zhang adalah dia sebetulnya ini orang panteistik, ya. Panteistik. Dia pernah berkata, roh dia ya, roh Paul Zhang ini, roh kemanusiaan Paul Zhang ini adalah sama dengan Roh Kudus, sama dengan Roh Yesus. Lalu saya tanya kepada dia, kalau begitu Anda adalah Yesus? Oh enggak, Yesus lebih besar dari saya, tetapi rohnya Yesus sama dengan roh saya. Roh Kudus sama dengan roh saya. Jadi roh manusia Paul Zhang ini sama dengan roh Yesus katanya, sama dengan Roh Kudus. Ini penghujatan. Ini panteistik yang mengatakan Allah adalah segala sesuatu. Segala sesuatu adalah Allah. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan perdalam ya mengenai pandangannya tentang Tritunggal. Yang lainnya itu dia pernah berkata bahwa ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka belum berdosa katanya, belum jatuh dalam dosa. Nanti dosa pertama itu muncul setelah Kain bunuh Habil, dosa pembunuhan katanya. Ajarannya begitu aneh. Lalu juga dia orang ini sangat relativistik. Ya, entah dia belajar postmodernisme atau tidak, tetapi dia sangat dikuasai oleh the spirit of this age, ya, spirit postmodernism yang merelatifkan segala sesuatu. Ya, saya kasih contoh dalam perdebatan kami. Ketika dia menyangkal kebenaran itu mutlak, lalu saya katakan kebenaran itu eksklusif. Seperti contoh, saya katakan istrimu itu adalah istrimu, itu unik, itu mutlak. Ya, itu nggak ada duanya. Jadi tidak bisa saya katakan istri Paul Zhang adalah istri saya. Seperti itu. Tapi dia jawab apa? Ini si setan kepala berotak licik ini bilang apa? Istri yang kau maksud dalam konteks apa dulu? Dia masih berkelit loh, saudara. Ya. Lalu saya bilang, istrimu yang bersama-sama sama kamu sekarang yang melahirkan anak-anakmu, ya, di mana dibuktikan dengan akta nikah, legal sah secara hukum. Dia masih muter-muter, tidak mau mengakui bahwa kebenaran itu absolut, mutlak. Nah, dia ini betul-betul adalah
manifestasi daripada spirit zaman ini, spirit postmodernisme, yang membenarkan apa saja. Itu sebab tidak heran doanya tadi malam, Allah Trinitarian, Unitarian, Sabellian, Oneness, Allahnya saksi-saksi Yehova, itu sama menurut dia, adalah Yesus. Bahkan kalau perhatikan kalimat sebelumnya, dia berkata, mari kita berdoa, tidak peduli agama Anda apa katanya. Itu ada kalimat seperti itu. Jadi ini betul-betul adalah, Paulus ini adalah alat setan yang mengacaukan kebenaran dan mengacaukan iman banyak orang Kristen. Nah, saya berani berkata, Muriwali sakit jantung, tapi Tuhan tidak izinkan mati. Ya. Jadi selama saya hidup, ya, itu penjahat-penjahat, kriminal doktrin, kriminal pengajaran iman Kristen yang sejati seperti Paul Zhang, ya, CS itu, saya akan lawan mereka semua. Ya, saya akan lawan mereka semua. Ya. Ya, saya kira itu Pak, itulah Paul Zhang. Ya Pak. Dia adalah ular licik yang betul-betul memang sangat menyerupai bapaknya, yaitu iblis. Ini saya sangat keras. Saya tambah lama tambah keras, tidak akan main-main. Ya. Ya Pak. Saya tambah sedikit ya. Ya, Pak. Bayangkan dia bilang kasih kita Kristen. Tapi cara dia memperlakukan menteri agama, ya, dia pasang wajah menteri agama dan foto telanjang pria. Untung kemaluannya tidak kelihatan. Lalu memberi judul video, thumbnail, judul yang sangat menghina dan sangat melecehkan menteri agama. Moralnya ambruk ini, Paul Zhang. Pendeta tapi moralnya menghina pemimpin, menghina pejabat sampai seperti itu. Ya. Jadi orang-orang pengikutnya ini silakan ikuti jilat. Ya, engkau menjilat Paul Zhang, tapi kamu akan berbagian dalam kesesatan dia dan penghakiman Tuhan akan datang. Ya, saya kira itu Pak. Ya Pak. Di dalam video itu juga kalau saya nggak salah di menit ke-17 Pak, dia menyebut tentang Beyond Trinity. Dan itu dia menyebut itu setelah dia mengungkapkan bahwa ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus. Nah, apa maksudnya seperti itu Pak? Dia mengatakan tentang Beyond Trinity itu. Yang dia bilang berjumpa dengan Yesus, pasti bukan Yesus. Pasti setan itu. Ya, ini yang pertama. Kedua, Beyond Trinity ini itu berangkat daripada pemikiran dia yang mengatakan bahwa dia itu sudah melampaui 3 dimensi. Dimensi ruang dan waktu. Ya. Dia sudah melampaui itu. Kalau saya, Ezra Soru, Deking Kadas, Pak Mangapul dan yang lainnya masih berpikir dalam kerangka 3 dimensi katanya. Maka memikirkan Allah satu, 3 pribadi. 3 pribadi, 1 hakikat. Itu pikiran kalian itu masih dikurung oleh 3 dimensi katanya. Kalau saya sudah melampaui itu, mari saya bongkar kesesatannya dalam hal ini. Manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah di dalam ruang dan waktu itu akan selalu dikurung oleh 3 dimensi dan tidak pernah keluar dari sana. Karena kita ciptaan. Ya. There is a qualitative difference between God and man. Between God and us as creature, ya. Yeah. As man who created in the image of God. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ditaruh dalam wadah ruang dan waktu. Itu sebabnya dalam 6 hari penciptaan, terlebih dahulu Tuhan menciptakan langit dan bumi. 3 dimensi ruang dan waktu.
di mana kita mahkota ciptaan manusia ditaruh di dalamnya. Dan kita tidak akan pernah keluar dari sana. Karena kita ciptaan. God is God. Man is man. Ya. Nothing else. Nothing else. Ya. Ya. Nanti, ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia, langit dan bumi yang ini diubah, diregenerasi oleh Tuhan menjadi langit dan bumi yang baru, dan kita akan tinggal di dalamnya. Jadi kekal di dalam ruang dan waktu, kekal dalam 3 dimensi. Karena kemanusiaan kita tetap tubuh dan jiwa. Itu sebab Alkitab berkata, waktu Yesus datang, kita semua akan dibangkitkan kembali. Tubuh dibangkitkan. Tubuh yang dikurung ruang dan waktu. Dipersatukan dengan jiwanya atau rohnya yang sudah bersama Tuhan di surga. Lalu menghuni langit dan bumi yang baru. Yakni langit dan bumi ini yang diperbaharui. Jadi mana bisa ciptaan melampaui 3 dimensi, melampaui ruang dan waktu. Hanya Tuhan yang transenden. Ya, hanya Tuhan yang transenden. That is why we call him a transcendent God. Ya. Dia transcends above all creation, above all creature, ya, creatures. Ya. Jadi ketika Paul Sang berkata, beyond three dimension, beyond doctrine, beyond Trinity, doktrin yang bisa dipahami manusia, itu maksudnya apa? Dia meninggalkan kemanusiaannya dan transcends menjadi sama seperti Allah. Dan seperti ini persis adalah spirit semangat daripada setan yang mau jadi sama dengan Allah. Bapak Gereja Agustinus berkata, dosa setan apa? Kesombongan. Dia mau jadi sama seperti Allah. Itu sebab Paulus berkata, orang baru bertobat, jangan jadi presbiter. Jangan jadi penatua. Karena dia bisa sombong dan terkena hukuman iblis. Jadi dosa iblis apa? Kesombongan, mau jadi sama dengan Allah dan dihukum oleh Tuhan. Maka, apa artinya Paul Sang berkata, beyond 3 dimension, ya, beyond Trinity, ya, beyond pemikiran kita ini, ya, beyond our thinking as human, ya, itu maksudnya dia mau jadi sama dengan Allah. Maka tidak heran dia pernah berkata, roh saya sama dengan roh Yesus, roh saya sama dengan Roh Kudus. Inilah panteisme yang diperjuangkan oleh New Age Movement, gerakan zaman baru sekarang ini, yang merupakan kebangkitan agama-agama timur yang mengatakan we are God. Ya. Allah ada dalam segala sesuatu dan segala sesuatu adalah Allah. Kita adalah Allah. Inilah Paul Zhang. Itu saya sebab katakan dengan lebih tegas sekarang, dia adalah alat setan yang dipakai untuk mengacaukan iman orang Kristen. Dan Muriwali tidak akan pernah mundur untuk menghancurkan ajaran sesat semacam ini. Ya, lanjut Pak. Mungkin ya, Pak, begini Pak. Mungkin Pak sambil membuat pertanyaan juga mungkin membuat perspektif sendiri secara ringkas bagaimana Pak. Saya mau dengar juga. Ya, silakan Pak. Ya Pak, oke. Ya. Terlanjut dulu Pak, ini nomor tentang Tritunggal ini Pak. Ya, tentang Tritunggal.
apakah memang Mikrofonnya, Pak. Mikrofonnya mati. apakah menolak Tritunggal itu selamat atau tidak, Pak? Soalnya memang di dalam percakapan itu muncul, Pak, dan nampaknya Pak Mangapul sepakat kalau Tritunggal itu tidak menyelamatkan. Itu bagaimana, Pak? Gimana, Pak? Kalau cuma hanya sebatas itu, saya tidak sepakat dengan Pak Mangapul, ya. Tetapi saya tidak tahu persis poinnya Pak Mangapul seperti apa. Mungkin ada penjelasan-penjelasan ya. Tapi gini, saya selalu katakan jemaat biasa yang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi tidak memahami doktrin Tritunggal, oleh karena kurang diajar, kurang dapat pengajaran, maka dalam ketidaktahuannya, dia tidak paham Tritunggal, bahkan menolak Tritunggal. Lalu dia berkata, yang penting saya percaya Yesus, saya selamat. Saya percaya dia selamat. Orang semacam ini. Tapi kalau sudah level pengajar seperti Paul Zhang, Yosua Tewu, atau Murtadin, seperti Fatimah Sagdiah, Noverina Solihin, dan yang lainnya, yang sudah ditegur, sudah diajar, Allah kita itu Tritunggal. Yesus bukan Bapa. Yesus itu adalah Logos. Sang Logos ilahi yang datang mengambil natur manusia dan mati dalam kemanusiaan. Ketika seseorang menolak ajaran Alkitab yang semacam ini, itu membuktikan Roh Kudus tidak bersama dia dan Roh Kudus tidak mencerahkan dia. Saya tidak pernah mengatakan orang semacam ini selamat. Karena Yesus yang dia percaya secara sadar adalah Yesus yang lain. Yesus yang bukan Logos ilahi, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes. Ya. Jadi selamat atau tidak? Saya katakan tidak selamat. Ya, itu jawaban saya, Pak. Kalau Pak Deki ya mungkin punya jawaban lain ya, tapi dia juga tegas mengatakan tidak selamat. Tentu ada penjelasannya ya. Cuma saya belum pernah mendengar secara detail penjelasan Pak Deki. Jadi kalau jemaat biasa di dalam ketidaktahuannya, karena tidak pernah dapat pengajaran, menolak Tritunggal, lalu yang penting percaya Yesus, dia selamat. Selamat dong. Tapi kalau kelas pengajar, apalagi sudah diajari, ditegur, tidak mau tobat, hanya membuktikan dia percaya Yesus yang lain, dan Roh Kudus tidak bekerja dalam dirinya. Selamat atau tidak? Saya katakan tidak selamat. Saya sangat tegas. Dulu saya Sabelian. Saya Oneness. Saya percaya Yesus adalah Bapa. Tapi ketika mendapat pengajaran, waktu saya masih di Yayasan Pesat, yang notabene karismatik, tapi diajarkan Tritunggal yang benar, saya langsung bertobat. Saya sadar saya salah. Saya terima doktrin Tritunggal. Ini ciri Kristen sejati. Salah, ditegur, bertobat. Tapi kalau doktrin fundamental, ditegur, salah, ditegur, tidak bertobat, hanya membuktikan dia bukan Kristen sejati, tidak mungkin selamat. Ya itu Pak. Saya kira clear Pak tentang penjelasan hal itu, dan memang
orang-orang yang baru percaya mestinya kan harus dikasih pengajaran juga sehingga pada akhirnya nanti mereka tahu tentang doktrin-doktrin yang penting di dalam Alkitab itu. Ketika mereka baru percaya dan menerima Yesus dan itu sebetulnya adalah hal yang wajar. Kemudian nanti dan mereka terus dibimbing lagi untuk mengajarkan tentang hal seperti itu, Pak. Saya kira itu sudah jelas, Pak. Pak, itu Pak, di dalam percakapan itu mereka sepakat bahwa kalau memenangkan jiwa itu bagi Kristus adalah menjadi pemersatu bagi mereka. Apakah itu benar, Pak? Itu sama sekali salah. Yang menyatukan kita bukan tujuan. Etika Kristen, etika Alkitab tidak pernah tujuan membenarkan cara. Tetapi selalu cara atau prinsip Alkitab yang membenarkan tujuan. Maka kalau tujuannya memenangkan jiwa, mari kita satu. Maka sah bagi Paulus untuk satu dengan saksi Yehova, satu dengan Franz Donald, Ben Irawan dari Unitarian yang menghina keilahian Kristus, satu dengan orang liberal, satu dengan Erastus Abdono, ya, satu dengan siapa saja. Dan memang agak sayang dalam video mereka, Pak Mangapul tidak tegas dalam hari ini. Bahkan terkesan seperti membenarkan. Ya. Mengatakan bahwa visinya dan Polsang itu sama, memenangkan jiwa bagi Indonesia. Itu bukan standar kebenaran. Standar kebenaran adalah Alkitab. Adalah Alkitab. Kalau orang mau memenangkan jiwa, harus berdiri pada Alkitab dan doktrin fundamental yang diajarkan Alkitab. Di luar itu, Anda bidat yang mencoba memenangkan jiwa untuk menjadi bidat. Jadi bidat menjadi pengikut, seperti Paulus sang Joshua Tewu. Seperti itu. Jadi standarnya itu adalah Alkitab. Itulah yang membuat kita berjalan ya bersama-sama. Ini ada suara bising ya, ini anak-anak lewat ya. Ini anak-anak mau ke masjid atau kemana ya? Ini anak-anak pakai kopiah ya, anak-anak Muslim mau ke masjid ribut ya. Mudah-mudahan nggak mengganggu ya. Ini di depan tempat saya ini memang jalan agak besar ya, saudara. Bukan jalan kampung, bukan jalan kecil. Jalan cukup besar. Ya, Pak. Kedengaran enggak suara saya, Pak? Enggak ada suaranya, Pak. Masa? Sekarang sudah? Iya, maaf tadi terputus ya. Saya sambung. Jadi indikator kita bukan memenangkan jiwa, sama sekali salah itu. Indikator kita Alkitab. Selama kita sama Alkitabnya, doktrinnya yang sama, terutama doktrin-doktrin yang fundamental, yang substansial dalam iman Kristen, kita jalan sama-sama memenangkan jiwa. Ini banyak orang menuduh saya, Paul Sang, itu yang lain-lain ya. Itu orang murtadin Wanes ya, kadrun-kadrun Kristen itu. Muriwali ini taunya cuma bicara doktrin. Dan tidak pernah memberitakan Injil itu ngawur. Saya sudah keliling. Mungkin lebih banyak daripada mereka memberitakan Injil, menantang orang percaya Tuhan Yesus. Saya sudah memurtadinkan orang. Ya, betul. Saya sudah memurtadinkan orang. Ya. Jadi itu tuduhan palsu karena mereka tidak suka saya berposisi ya, berbasis Alkitab dan ketat dengan doktrin yang sejati, yang kokoh untuk kemudian memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, melakukan pelayanan.
Ya, seperti itu. Jadi pekerjaan kita, tujuan kita tidak pernah boleh menjadi indikator, menjadi standar, ya, menjadi pemersatu antara kita. Harus Alkitab, harus iman Kristen yang sejati yang menyatukan kita. Lihat aja tadi malam, berkumpul orang-orang sesat semua di situ. Ada Paul Zhang, Rudi Pan layar teologi yang sangat-sangat postmodernis. Ada Jenderal Ikim yang pakai belangkon itu. Juga ada Joshua Tewu. Kalau tidak salah tanpa ragi juga. Lalu mereka mengurung Pak Mangapul, sehingga kesannya seolah-olah Pak Mangapul berteman dengan mereka, merangkul mereka. Ini cara-cara licik daripada Paul Zhang. Dulu pernah dipakai tanpa ragi juga itu. Ya. Untung Pak Esra Soro masuk, dan kelihatannya cukup tegas di sana, ya. Ya, saya kira itu, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Kalau ada. Ya, Pak. Ya, ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Itu bagaimana, Pak, dengan penekanan mereka bahwa orang-orang yang mengatakan bidat kepada mereka itu adalah orang yang kurang kasih. Apakah memang kebenaran harus dikorbankan demi kasih itu, Pak? Itu kasih yang palsu. Kasih sejati berada bersama-sama kebenaran. Kasih dalam kebenaran. Anda memberi uang kepada anakmu atas nama kasih, lalu anak itu pakai main pelacur. Lalu Anda terus beri. Ini kasih, ini bukan kasih, ini merusak, ini menghancurkan. Kasih sejati itu berjalan bersama-sama dengan kebenaran. Tak bisa tidak. Nah, mereka menggambar-gambar kasih, tapi menginjak-injak kebenaran, itu hanya membuktikan yang mereka propagandakan adalah kasih yang palsu. Tidak heran Paul Zhang tanpa ada kasih sama sekali menghina Menteri Agama sampai selicik itu, sampai sejahat itu. Tidak heran tanpa ragi itu menghantam orang Islam, tak ada kelihatan kasih sama sekali. Pemberitaan Injil kita, apologetika kita harus berbasiskan kebenaran dan kasih. Ya. Tapi ada kasih enggak dalam kata-kata mereka? Ketika Paul Zhang menghadapi saya, ada kasih enggak? Enggak ada kan? Ya. Itu kasih yang palsu. Kasih yang tidak beres yang mereka perjuangkan dengan cara menginjak-injak kebenaran. Nah, demikian juga, ya. Sebaliknya, kebenaran sejati itu berjalan bersama kasih. Dan saya berusaha tunjukkan. Ketika Joshua Tewu memaki-maki saya, bahkan pasang thumbnail dengan foto saya begini. Saya bikin video, saya bilang, Pak Joshua Tewu, saya mengampuni Anda. Dia maki-maki, saya tidak balas. Yang saya balas, pandangannya, oneness-nya yang bodoh. Itu yang saya balas, itu yang saya bahas. Saya kira ini saja, Pak, ya. Silakan Pak tutup. Ya, Pak. Baik, saudara. Mungkin
sampai di sini ya perbincangan tanggapan-tanggapan dari Pak Yanto terkait dengan video itu. Dan kiranya apa yang menjadi tanggapan ini boleh bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan doa, Pak. Tutup dalam doa. Oh iya, oke. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, saat ini kami boleh berbincang seputar untuk menanggapi tentang pembicaraan Pak Pendeta menghapus segala dan Paujang. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami lebih mengarahkan hidup kami kepada firman-Mu. Dan biarlah semua ini memberikan pelajaran dan pengajaran untuk kami, supaya kami tetap mawas diri dan tetap berada dalam pengajaran-pengajaran yang benar terhadap Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang beri hikmat kepada kami yang mendengarkan hal-hal semacam itu, supaya kami dikuatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan sertai kami semua, sertai Pendeta Yanto, sertai semua orang-orang yang mendengarkan tayangan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa. Amin. Amin.